Ya Allah ya Rasulullah. Ya. Salam. Halaman 14. Halaman 14. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salasahum zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihil kiram summa sahaba wal qaraba summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruh kutubil ulum Abi Hamid Ibnu Muhammad Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid Al-Bustami summa ila ruhi kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani summa ila ruhi khalifati Syekhina Wajidna Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalam Fayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani summa ila ruhi Ustadzina Ahmad Fahmi Zamjam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa sulihim wa furuhim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa ali nabi bisirril fatihah. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمعنى الثاني منها اللطيفة الربانية التي هي إحدى معنى الروح والقلب والنفس أيضا مع لفظ القلب والروح يطلق على مراد واحد وهي اللطيفة الربانية وهي حقيقة الإنسان التي يتميز بها على سائر الحيوان. Artinya dan makna yang kedua daripada makna nafsu itu yaitu al-latifah ar-rabbaniyah, yakni jisim yang halus yang dibangsakan kepada perbuatan Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu satu makna daripada makna ruh dan hati dan qalb. Dan nafsu ini pula serta lafaz qalb dan lafaz ruh itu ketiga-tiganya itu diistimalkan atau dipakaikan atau digunakan oleh ulama ahli sufi atas makna yang satu, yaitu jisim yang halus yang tiada serupa bagi segala jisim yang kasar, yakni nur yang bukan seperti nur suatu yang zahir. Padahal tempat terbitnya di dalam hati. Jadi semuanya itu di dalam hati andaknya lah. Bukan di luar hati. Cuma ada mata hati. Ya. Disebut dalam Al-Quran itu pu'adun. Padahal tempat terbitnya di dalam hati, yang hati itu daging sanubari itu. Dan mesra iyan nur kepada segala anggota badan. Dan yaitu hakikat ruh dan hakikat insan yang dia nur tadi membedakan manusia daripada segala hayawan yang lain daripada manusia. Hayawan artinya semua kehidupan. Nah, nur tadilah yang membedakan kehidupan yang lain dengan manusia. Karena manusia diberi nur atau ilmu atau iman. Dan apabila suci hati itu dengan sebab membanyakkan akan zikrullah ta'ala daripada segala syahwat dunia. Dan suci ia hati daripada sifat yang kejahatan yang di dalam batin.
Dan suci ia daripada segala maksiat yang batin, seperti suci ia daripada ujub. Ujub, bangga dirilah bila ada memiliki kelebihan. Dan daripada riya, senang dipuji bila punya kelebihan dari aspek ibadah maupun yang lain. Dan takabur, merasa hebat. Dan daripada ghadab, panyarikan, penyinggungan, itu penyakit dalam hati. Dan daripada hasad, hiri boleh kalau lah, dengki nang ada boleh. Karena ya Rasulullah, la hasada ila pisnatain, ya, tidak boleh hasad, tidak boleh hiri, terkali dua. Rajulan atahullah uluman, yang pertama laki-laki yang diberikan ilmu dan dia mengamalkan ilmu dan mengajarkan. Yang kedua, rajulan atahul mala, diberikan anugerah rezeki yang banyak, dia napakahkan di jalan yang diridai Allah. Itu dua tuh aja jangan Nabi berdiri. Lain pada itu jangan. Hasad inilah penyakit yang luar biasa. Dan barang sebagainya daripada segala sifat kejahatan yang di dalam hati. Maka yaitu dinamakan akan dia nafsul mutmainnah. Kalau yang disebutkan tadi kadada lah. Yang beberapa macam itu kada dalam hati, maka itu orang jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang ini adalah makam-makamnya makam redha dan taslim. Itu orang mutmainnah. Dan yaitu yang dikehendaki dengan firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, hai nafsu yang tenang, kembali engkau kepada Tuhanmu, padahal engkau redha. Nah, jadi makam redha orang yang jiwa tenang nih. Makam redha ini artinya menerima apa yang diberikan Allah kepada seseorang itu, baik maupun buruk, nikmat maupun bala, itu makam redha. Artinya redha menerima karena pinandu memberi ini Allah. Jadi ridha, tapi pilihannya yang baik itu bersyukur dengan menggunakan seluruh anggota dan jiwanya, bersyukur itu. Kalau kada baik, berikhtiar. Maka ridha tadi tetap disuruh berikhtiar. Sakit berobat, kada berduit berusaha. Itu tetap arti ridha tadi. Bukan ridha itu berdiam, kada. Nah, taslim menyerahkan semuanya. Nah, tapi tetap juga berikhtiar. Padahal engkau ridha akan Tuhan dan Tuhan pun juga ridha akan dikau. Nah, jadi kita ridha itu memang kada kawa ridha kalau kada Tuhan dulu Allah nang ridha. Itu Al-Qur'an dalilnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu itu dalilnya Allah di sana. Kembali damirnya itu Allah, hum itu kita, wa radu'an. Mbah itu hanya kita kawa ridha Allah taala. Nah, jadi jangan merasa kita nang kawa tu lah. Nang jadi kau menerima cobaan Allah tuh, nah jangan merasa kita. Karena alat nang jadi kau ridha tuh ampun Allah juga. Itu Allah nang berpada dalam Al-Quran. Nah, kita cinta bangun Allah Ta'ala, kayak itu juga sama. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, kata Allah. Allah dulu mencintai kita, baru kita kau cintawan Allah. Kadada ampun kita, kadada. Ini makam di sini nang pembicaraan sudah kasih ini arahnya lah. Jadi kita jangan pernah merasa kawa, karena kita sudah jelas hadis Rasulullah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi engkau ridha akan Tuhanmu dan ridha Tuhanmu akan dikau. Maka masuk engkau dalam perhimpunan martabat hambaku yang aku kasihi akan dia hambaku. Dan masuk engkau ke dalam surgaku serta anbiya dan aulia dan syuhada. Nah, apa masuk dalam surgaku itu beserta itihi, para nabi dan aulia itu gawiannya kayak apa di dunia? Bila kada maitihin itu kada kawa kita beserta mereka.
Itu yang disebut kita diperbanyak beribadah kepada Allah. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah, kata Allah. Surah Al-Qari'ah. Itu isyarat. Barang siapa berat banyak kebajikannya, maka dipastikan dia akan mendapatkan kehidupan yang senang, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus memperbanyak ibadah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau kita sedikit kebajikannya, banyak maksiatnya, sudah jelas kita neraka di dunia ini, sudah. Di akhirat nyata nerakanya. Neraka tempatnya. Arti neraka di dunia apa? Kada pernah nyaman. Gelisah terus walaupun nikmatnya banyak. Contohnya ya kayak Karun tuh nikmatnya banyak, tapi gelisah, kada pernah senang. Dari aktivitasnya, kelakuannya semuanya kada pernah menyenangkan ke jiwanya, kada pernah nyaman. Karena rasa seorang terus. Kada ada rasa ditolong Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 10. Kalau ingin kita mencapai kemuliaan yang dari Allah, man kana yuridul izzata walillahil izzatu jami'a, kata Allah. Barang siapa menginginkan kemuliaan yang sangat besar, sangat mulia, maka kemuliaan itu milik Allah seluruhnya. Ampun Allah, jangan orang lain mencari kemuliaan. Awan Allah. Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyibu wal 'amalu salihu yarfa'ulah. Nah, dengan amal-amal yang banyak, kalimat-kalimat yang baik yang diucapkan, berapa juta kalimat yang kita ucapkan sepanjang umur kita, itu yang akan menjadi bahan modal untuk masuk surga. Tapi ada syaratnya 3. Wal amalus salih yarfa'ulahu, dan amal-amal yang salih kayak sembahyang juga syaratnya rukun, dan syaratnya rukunnya 3. Qalbi, fi'li, dan qauli. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Baru itu bisa mencapai. Amal yang saleh 3 syaratnya yang dimiliki. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Ya Rasulullah, aku diutus bu'istu bisyariah wal haqiqah. Aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menjelaskan syariat yang sejelas-jelasnya, supaya paham dalam melaksanakan ibadah. Mulai istinjanya, mengenal banyunya, anggota-anggota wudunya tahu semuaan sudah. Jangan sampai karena najis atau tertutup. Apa artinya? Dia kontrol ketika wudu itu kontrol. Mulai tumitnya semuanya dikontrol. Kalau pina ada yang menghalangi, gatahkah apakah? Nah, ditumit nih bahan kan pina hibak nang hirang tuh, nang babalah-balah tuh ada kalau tumit kita tuh. Nah, itu harus berikhtiar kita itu. Nang mendorong ini siapa? Nur, supaya itu dibersihi. Nang cemar-cemar dalam bahasa Imam Ghazali itu nulisin nang cemar-cemar di badan kita itu dibuangi. Karena itu bisa kuku jangan panjang. Ini kuku ini bisa di sesalahnya ini kena masuk nang menutupi banyu. Karena kada terkontrol. Nah, makanya disunatkan motong kuku setiap hari Kamis atau Jumat. Itu sunnah. Tujuannya agar ibadah kita selamat. Nah, itu. Jadi lengkap 3 macam itulah. Nah. Jadi maka masuk engkau ke dalam perhimpunan martabat hambaku yang aku kasih akan dia. Akan dia hamba. Dan masuk engkau di dalam surgaku ya Allah, serta anbiya dan aulia dan syuhada. Amal mereka sudah kada kau dibayangkan lagi.
untuk mencapai surganya Allah, sehingga dipanggil diantaranya dalam tafsir nang ajaran tafsir siapa orangnya? Hamzah, paman Nabi, dan Ammar bin Yasir. Itu diantara orang yang dipanggil. Banyak yang lain-lain. Kayak apa perjuangan beliau? Ammar bin Yasir itu kan disiksa oleh buhan orang kafir sampai direndam ke banyu, dipanasakan, mamanya ditusuk dari kemaluan sampai ke kepala, ya kan? Tidak berubah imannya. Begitulah ridanya dan taslimnya mereka terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Kada kau bayangkan kita nang itu. Itu namanya makam rida. Nah, dalam hal pekerjaan mereka itu, apapun yang ditimpa kepada mereka pinandu benar bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Munnya kada pinandu itu pasti kada kau rida, pasti protes. Ada reaksi nafsu untuk protes. Apalagi sudah merasa pak ibadat, rasa kebajikannya banyak benar, masih aja dicoba nak kada nyaman. Ada nafsu mendorong protes, kenapa aku? Jadi masih kayak ini, padahal aku nanang akunya tuh nang bahaya benar. Kada ridha dengan takdir yang ditetapkan. Makanya rukun iman tuh nang menjadi ukuran nang terakhir. Nang 6 buting tuh nang terakhir rukun iman tuh. Kadar baik dan kadar jahat. Pilihnya itu selamat, nanti selamat sebenarnya. Ketika kadar baik, kada kau menggunakan kadar baik tuh, maka mulai Allah terusnya tuh batal. Ketika kadar jahat kada kau mengendalikan, maka dari 1 sampai 5 tuh batal sebenarnya. Jadi kuncinya yang terakhir. Ketika datang kadar dan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu sebelum sampai ya kepada derajat nafsul mutmainah ini, baginya 2 derajat yang diiktibar segala sifatnya. Pertama dinamakan akan dia nafsu itu nafsul lawamah, dan yaitu yang dikehendaki dengan firman Allah, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Artinya, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah, yakni dengan nafsu yang mencela akan segala perbuatan yang jahat. Nah, lawamah ini mencela perbuatan jahat, tapi nya kada kau meninggalkan kejahatan. Jadi ini memerlukan zikir. Untuk menghilangkan ini memerlukan zikir. Kini ada zikirnya. Insyaallah di sini ada. Artinya memerlukan untuk mengurangi itu melalui zikir mengingat Allah. Karena adalah sifat orang yang mempunyai nafsu lawamah itu mencela ia akan segala maksiat, tetapi belum lagi lepas sekali-kali daripada maksiat. Masih aja mbah sembahyang, kadang-kadang masih aja memandir. Karena masih ada di dalam nafsunya itu, kada kau hilang benar lagi. Tapi katuju juga, beribadat katuju benarnya. Bahkan bila kada sempat beribadat tuh merasa rugi benarnya. Anak masjid udah berjamaah, datang kawan memandiri, orang sudah anak amat. Nak kasihkan berpandir. Pas orang sudah takbir, hanya nanya itu mencelanya tuh, maksiatnya tuh. Tapi nya kada sadar bahwa pandir tadi orang sudah kamat di masjid. Nah itu kedudukan nafsu lawamah lah. Praktiknya tuh nah. Bila kita mestinya kalau sudah jiwa yang tenang, dia tegas menolak. Tuh kamat sudah bawa aja kawannya. Masih kita cepat. Nah. Dan suka ia berbuat taat. Senang dia berbuat taat. Di lawamah ini senang sudah. Tetapi belum tetap sekali-kali daripada perbuatan taatnya itu. Masih kalah kadang-kadang ada gangguan dunia. Karena seseorang pada martabat nafsul lawamah itu, yaitu waktu memerangi akan hawa nafsu. Artinya waktu berjuang melawan hawa nafsu. Karena belum lagi hilang daripada hawa nafsunya itu segala sifat kejahatan yang berkehendak berbuat akan maksiat. Masih ada tetap. Sebabnya macam-macam lah.
Tetapi tiap-tiap berkehendak hatinya berbuat akan maksiat atau berkehendak ia akan kejahatan, maka mencela ia akan dirinya dan tiada suka ia kepada yang demikian itu kejahatan. Tetapinya menolak. Tapi kada kau meninggalkan. Nah, puasa aja tapi masih memandir orang. Hakun jaba lapar. Nah itu gambaran nyata di lawamah nih. Lah, memberi orang ketujuh bangga benarnya memberi orang tuh. Tapi masih aja macam-macam. Ini andaknya di nafsul lawamah. Nah, ada nak ada sembahyang puasa tuh hakun aja karena gawiannya begawi benarnya. Bersalahan seseorang yang telah sampai martabatnya kepada nafsul mutmainnah. Nah jelas sudah. Orang nang mutmainnah ini kan sudah jelas di dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Itu dalilnya orang mutmainnah. Kada berpisah lagi oleh Allah Ta'ala. Apa artinya berpisah? Lidahnya tuh nah. Apa al-mutakallim yulazimuhu lil kalam. Itu dalam bahasa tauhid. Sifat ma'ani kalam, sifat ma'aniyah itu ya al-mutakallim. Itu dalam ilmu tauhid. Artinya ini sudah dilazimi oleh mutakallim, yakni Allah. Inya kada merasa lagi inya. Jadi kau berpendir, kau berzikir terus. Kan sifat itu bila kada difungsikan oleh Allah, kada fungsi. Kada kau bagarak ya sama aja. Kita nih, bila roh kita kada ada, apa gunanya kita nih? Kada berfungsi sama sekali. Kayak apa aja hebatnya. Stroke aja kan sudah selesai kita. Jadi kadang-kadang yang dibanggakan, yang kita banggakan tuh Allah dan Rasul. Maka yaitu telah tetap hatinya kepada berbuat atas yang kebajikan. Tiada sekali-kali bergerak hatinya itu untuk berbuat maksiat. Nah itu yang disebut jannatul pe'lit ta'at. Nang semalam dalam surah apa itu? Surah Ar-Rahman apa? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya kalau surah 40 kata ayat 10. Barang siapa yang betul-betul takut dengan Allah, makam hukum Allah. Bujur-bujur takutan. Takutan itu karena anugerah Allah. Maka diberi 2 surga. Di dunia sebuting surganya, di akhirat tuh pasti kena. Karena di dunia dapat sudah surga. Artinya apa? Nyaman beribadah. Jannatul lipe'lit ta'at, nyaman banar bedah wa jannatul litarkil ma'asi. Lawanannya. Kada ada hendak biar diupah dibawai ke biskup yang jaka bahari itulah dibayari pulang dilajai ke hakunnya. Ada nang nafsu amarah bisu dibawai laju benar. Kedua dinamakan akan dia nafsul amarah. Ini yang pertama. Nah, dikisahkan. Yakni nafsu yang menyuruh berbuat maksiat dan suka ia berbuat kejahatan. Inilah martabat yang ke bawah sekali. Yaitu martabat nafsu yang sejahat-jahat nafsu. Dan yaitulah nafsul amarah yang tersebut dalam ayat wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Mudahan jangan ada kita inilah. Ini andaknya nafsu orang munafik dan orang kafir. Sudah kita terangkan minggu tadi tentang hati. Dan dari karena inilah bersungguh-sungguh disuruh akan seseorang yang berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat itu bahwa mensucikan akan hatinya itu daripada nafsul amarah ini dengan membanyakkan zikrullah dan dengan membanyakkan wirid. Aurat tu wirid jama daripada wirdun auradun. Nah pajar ulama-ulama yang sudah ahli itu
Man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Itu bahasa mereka yang sudah luar biasa itulah. Nah, man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Ujar mereka yang ahli wirid ini, barang siapa kada berwirid maka inya bagaikan kera. Bukan yang dimaksud bagaikan kera itu berbulu badan seperti kera, tapi waktu yang diberi Allah tidak ada manfaat. Kalau kera mati kada ditanya. Tapi kalau kita ditanya, sedetik pun dipertanyakan waktu kita itu. Kemana gunanya? Nah, karena waktu milik Allah, bukan milik kita. Itu makanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran tentang kesyukuran hamba ini dengan khitabnya kepada keluarga Nabi. I'malu i'malu ala Daud syukra. Nah, itu kalau darinya Qurannya. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Padahal khitabnya kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya Allah, katakan kita, bagaimana dengan kita? Nabi-nabi aja disebutkan oleh Allah sedikit yang bersyukur. Kada mensyukuri kita, Allah menciptakan kita. Itu yang pertama. Kita ini yang disyukuri duit, sehat, pangkat, kedudukan, itu yang banyak kita syukuri. Nikmat ijad, nikmat penciptaan kita, jarang kita syukuri. Nikmat imdad, diperpanjangkannya waktu umur kita, jarang kita mau tak atik itu ada kita. Nang kita syukur ini nang nyamannya aja. Nah itu jar Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Aurat membanyakkan wirid, dan dengan membanyakkan belajar ilmu tasawuf dan ilmu tarekat dan ilmu suluk dan ilmu yang memberi manfaat supaya lepas ia daripada nafsul amarah itu, maka sampai naik ia kepada martabat nafsul lawamah, dan daripada martabat nafsul lawamah itu naik kepada martabat nafsul mutmainnah. Dan inilah perhinggaan suluk bagi orang yang menjalani tarekat, dan yaitu permulaan ma'rifah akan Allah Ta'ala dengan ma'rifah yang sebenarnya. Dan hasil daripada perkataan yang disebutkan oleh Imam Ghazali Ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin dan di dalam mukhtasarnya, bahwa bagi nafsu itu 3 martabat. Martabat yang pertama dinamakan nafsul amarah, yakni nafsu yang menyuruh berbuat maksiat dan berbuat segala kejahatan, dan tiada menyuruh dengan berbuat kebajikan, dan tiada mencela atas kejahatan. Dan inilah martabat yang ke bawah sekali. Martabat yang kedua dinamakan nafsul lawamah, yaitu nafsu yang mencela atas berbuat kejahatan dan tiada redha ia atas perbuatan maksiat, padahal suka hatinya itu kepada berbuat kebajikan, tetapi belum sangat tetap hatinya itu kepadanya kebaikan tersebut, karena ada lagi di dalam hatinya itu maksiat yang batin seperti ujub, riya dan barang sebagainya. Padahal tiada suka ia kepada maksiat yang batin itu, tetapi belum kuasa ia berlepas sekali-kali secara keseluruhan daripada maksiat yang batin itu, masih ada. Dan sebab itulah terkadang ia berbuat akan maksiat yang zahir, kemudian tobat ia dan mencela ia akan dirinya itu, dan menyesal ia akan dirinya sebab berbuat maksiat itu, dan lagi ia mencela akan dirinya pada ketika ia taksir daripada berbuat ibadat akan Tuhannya. Itu lawamah. Dan martabat yang kedua ini yaitu permulaan martabat orang yang menjalani tarikat dan kesudahan martabat ulama yang belum menjalani akan tarikat. Nah, jadi ada ulama yang belum menjalani tarikat lagi. Berarti andaknya masih di lawamah. Martabat yang ketiga dinamakan nafsul mutmainnah, yaitu apabila telah tetap hatinya di dalam mengerjakan akan ibadat, padahal tiada sekali-kali ia suka akan berbuat maksiat, sama ada maksiat zahir atau maksiat batin, karena telah suci hatinya itu daripada maksiat yang batin, dan telah
Pana ia daripada nafsunya yang amarah, hilang. Pana artinya sudah hilang nafsu amarah bisunya, dan telah pana pula daripada nafsunya yang lawamah tadi. Inilah kesudahan martabat orang yang salikin, yang menjalani tarekat, dan yaitu permulaan martabat arifin, orang-orang arif billah yang telah sampai kepada ma'rifah akan Tuhannya dengan ma'rifah yang sebenar-benarnya itu. Adapun akhir martabat arifin itu maka yaitu tiada baginya perhinggaan. Kada ada perhinggaan, kada ada penghabisannya bagi sekitar orang. Dan disebutkan oleh Arif Billah Syekh Qasim Al-Halabi di dalam kitabnya yang bernama Sairus Suluk, bahwasanya nafsu itu 7 martabat. 7 macam sirin bagi ya nang tadi la uqsimu bin nafsil lawamah, situ ambilin ayatnya. Jadi ulama sufi membagi 7 tingkatan nafsu. Yang pertama nafsu amarah tadi yang kita bicarakan namanya, dan yaitu ada baginya 6 perkara di dalam amarah ini. Pertama baginya perjalanan. Nah, perjalanan aja. Kedua baginya alam. Ketiga baginya tempat. Keempat baginya hal. Kelima baginya wirid. Keenam baginya sifat. Maka perjalanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada Allah, dan alamnya itu alam syahadah. Itu ya kita nih berada di situ dulu nang tahapannya, yakni alam ajsam, dan halnya itu cenderung kepada kejahatan. Nah, jadi orang di amarah bisu itu memang kelakuannya cenderung kepada kejahatan. Dan wiridnya itu syariat. Syariat juga mengikuti juga aturan agama. Nah, tapi semua kejahatan digawinya juga. Dan setengah daripada sifatnya itu jahil orangnya, dan kikir, pamalar, dan loba, tamak, dan takabur, dan gemar berkata-kata akan perkataan yang sia-sia, yang tiada memberi faedah dalam akhirat. Dan banyak marah dan gemar kepada makan makanan, dan hasad dan gaplah yakni lalai, dan jahat perangai, dan menyakiti akan manusia, dan barang sebagainya daripada segala sifat yang kejahatan. Inilah adanya orang bersifat amarah bisu tadi lah. Dan sugianya bagi orang yang salik itu, nah hendak berubah nih daripada sifat nang amarah bisu tadi, bahwa memejahkan ia akan zikrullah ta'ala, yakni membanyakan menyebut la ilaha illallah. Ini wiridnya. Jar Abu Hurairah batakun on Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nasi ya apa? Yaumul qiyamah bi syafaatika. Man as'adun nas bi syafaatika yaumul qiyamah. Siapakah orang yang paling beruntung nanti ya Rasulullah hari kiamat mendapat syafaatmu? Rasulullah menjawab, as'adun nasi yaumul qiyamah man as'adun nas yaumul qiyamah bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min kalbihi au nafsi. Ini dalam kitab Abi Jamrah hadis yang ke-13. Nah, siapa yang ingin beruntung nanti hari kiamat mendapat syafaat Rasulullah, maka banyak berzikir. Tapi zikirnya nang kayak apa? Khalisan min kalbihi au nafsi. Ikhlas mengucapkan itu dalam hatinya atau dalam jiwanya. Apa sarahnya? Khalisan itu khalisan minasyirik. Itu dalam tafsirnya. Sarahnya di dalam. Nah, lalu hadis ada dalam kitab itu juga menjelaskan. Hadis datang dari Anas, ma warada an Anasin man qala haja la ilaha illallah wa maddaha. Nah, ini barang siapa membaca la ilaha illallah tadi kan khalisan min kalbi, tapi wa maddaha. Napa dipanjangkannya la napinya? Makanya nang 3 tuh kita isi lah. Nang sudah wirid yang terakhir tuh. La panjangi supaya kau masukkan maknanya di dalam hati. La ma'buda. Itu dulu ma'buda bihaqqin illallah. Ini zikirnya orang fikih. Menyembah Allah tuh bujur-bujur menyembah Allah. Walaupun dalam hatinya macam-macam. Nang kedua, la maksuda bihaqqin illallah.
Nang ketiga, la maujuda bihaqqin illallah. Apa penjelasannya di sini? Huddimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Orang yang kawa berzikir memanjangkan kalimat la napinya, maka akan diruntuhkan, dihilangkan baginya itu 4.000 dosa besar. Fa illam yakun lahu hajil kabair, maka kalau seandainya orang ini kada berisi dosa besar, ujar Anas, qala yakfiru lahu junuba abawaihi wa ahli wa jiranihi, maka Allah akan mengampuni dosa beinyatang berzikir tadi, dan dosa kedua orang tuanya, dan dosa keluarganya, dan dosa jiran-jirannya diampuni dengan berkat berzikir memanjangkan la ilaha illallah. Sampaikah? Nah, isinya tadi nang kita terima ijazahnya, la ma'buda bihaqqin illallah, la maqsuda bihaqqin illallah, la maujuda bihaqqin illallah. Itu dalam hati diisi supaya jangan kosong, karena nang dinilai itu di dalam hati. Lisannya bujur dia mengucap. Nah, inilah barangkali yang kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan nang zikir ini nang penting benar kita mempraktikkan dengan berkat kita membaca malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita dapat mempraktikkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan inayah kepada kita sehingga kita melaksanakan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin